Seorang mamah muda yang sudah ditinggal oleh suaminya untuk selama-lamanya merasa kesepian dan galau. Saat itulah ada seorang pria datang dan memberikan perhatian kepadanya. Tapi ia merasa bingung karena pria tersebut adalah teman sekolah anaknya sendiri. Kali ini, film tontonan akan menceritakan sebuah film yang berjudul Sinister Seduction. Buat kalian yang pernah memberi perhatian pada mamah-mamah temannya, wajib tonton video ini. Di awal film kita diperkenalkan seorang mamah muda bernama Sharon. Sharon ini memiliki seorang anak laki-laki bernama Anthony. Saat di sekolah terlihat Anthony sedang dibully oleh teman-temannya. Di lokernya banyak sekali foto mamah Anthony. Itu semua ulah si Kilby. Kemudian datang anak baru bernama Dylan yang membantu Anthony. Setelah itu Dylan pun mengenalkan seorang gadis bernama Megan kepada Anthony. Namun Anthony heran kenapa Dylan begitu peduli padanya. Dylan mengatakan bahwa ia hanya ingin berteman dengan Anthony. Di sisi lain terlihat Sharon yang mulai panik karena Anthony belum pulang sekolah. Tak lama kemudian Anthony pulang bersama Dylan. Saat sampai di rumah, Anthony bilang ke ibunya bahwa nanti malam ia akan mengadakan pesta di rumah. Sharon pun kaget dan senang karena anaknya sudah mulai menjadi nakal. Singkat cerita, saat pesta berlangsung, Dylan diam-diam curi-curi pandang kepada Sharon. Namun, Sharon tidak menanggapinya karena Dylan adalah teman anaknya. Setelah itu Dylan izin ingin ke toilet, namun dia malah nyasar dan masuk ke kamar Sharon. Tak lama setelah itu Sharon memergoki Dylan yang masuk ke kamarnya. Suasana menjadi canggung ketika Dylan ditanya sedang apa di sini. Dengan 1000 alasan, Dylan menjawab dan pada akhirnya Sharon malah berterima kasih karena Dylan mau berteman dengan anaknya. Seminggu kemudian, Dylan pergi ke tempat Sharon tanpa sepengetahuan Anthony. Namun tidak terjadi apa-apa saat itu. Scene berganti saat Kilby akan menjahili loker Anthony lagi. Namun ternyata loker Anthony sudah diamankan oleh Dylan dan Kilby diperingatkan oleh Dylan agar tidak mengganggu Anthony lagi. Keesokan harinya Sharon kaget karena Dylan tiba-tiba sudah ada di sana. Sharon pun menawarinya minum, tapi Dylan menolak karena ia akan segera berangkat ke sekolah. Tapi sebelum pergi, Dylan mengajak Sharon untuk ngedate kalau ia ada waktu. Sharon hanya bengong dan tidak menjawabnya. Terlihat Anthony sedang mengobrol dengan Sharon. Sharon kaget mendengar kalau Anthony akan ngedate dengan seorang cewek. Sharon senang karena anaknya sudah mulai tumbuh dewasa. Malam harinya, Megan dan Dylan itu datang ke rumah Anthony. Tak lama setelah itu, Anthony dan Megan pergi untuk ngedate. Tetapi, Dylan tetap tinggal di rumah Anthony. Anthony tidak menaruh rasa curiga kepada Dylan. Tidak seperti yang dipikirkan Anthony. Di sini, Dylan mulai merayu-rayu Sharon. Tapi Sharon mengalihkan pembicaraan karena merasa ia tidak nyaman. Saat Sharon sedang mandi, Dylan yang ada di sana langsung menghampiri Sharon. Sharon yang sudah tidak bisa berkutik, akhirnya terjadilah ahem-ahem di kamar mandi. Saat Anthony sampai di rumah, ia bertemu Dylan dan menanyakan kenapa rambutmu basah. Anthony yang polos, dia percaya aja dengan jawaban Dylan. Di sekolah, Kilby memberitahu Megan bahwa Dylan itu orang yang sangat berbahaya. Namun Megan sama sekali tak percaya dengan perkataan Kilby. Setelah kejadian itu, Dylan pun langsung mendatangi Kilby dan langsung menghajarnya. Scene berganti saat Sharon dan Anthony sedang bertengkar. Namun tiba-tiba Sharon mendapat pesan dari Dylan. Ternyata di sini Dylan minta jatah lagi sama mama Sharon. Sharon yang sudah terlanjur enak tidak bisa menolak permintaan Dylan. Akhirnya mereka janjian untuk bertemu di suatu tempat. Namun sialnya, Megan yang melihat Sharon dan Dylan, diam-diam ia merekamnya. Di pagi harinya, Megan memperlihatkan video Sharon yang sedang diahem-ahem oleh Dylan ke Anthony. Namun Anthony terlihat santai dan tidak marah. Ia malah bilang kalau mamahnya juga pernah selingkuh dan itu adalah pilihan mama. Dylan yang telah tahu bahwa Megan telah merekam dirinya dengan Sharon langsung mengambil HP Megan dan menghapus video tersebut. Namun sayangnya, video tersebut sudah beredar luas di internet. Di tempat lain, Sharon shock karena mengetahui videonya tersebar luas. Scene beralih lagi saat Anthony mendapat pesan dari Megan untuk bertemu di rumah Dylan. Sesampainya di sana, Anthony malah disergap oleh Dylan. Ternyata ini jebakan dari Dylan. Sharon panik karena HP Anthony mati dan tidak bisa ditelepon. Di malam harinya, Sharon mendapat pesan dari Dylan. Di sini Dylan mengajak Sharon untuk bertemu di tempat biasa. Singkat cerita, kita diperlihatkan Dylan yang sedang bercerita kalau ayahnya mati karena bunuh diri.
Ternyata itu gara-gara Sharon yang menolaknya. Karena hal itu pun ibunya Dylan akhirnya meninggalkan ayahnya sendirian. Setelah itu Dylan memutuskan untuk membalas dendam. Untungnya Sharon pun berhasil kabur. Setelah itu dia langsung memanggil temannya yang seorang polisi. Di sisi lain terlihat Anthony yang diikat bersama Megan. Mereka mencoba melepaskan ikatan itu tapi gagal. Polisi yang sudah datang akhirnya membantu Sharon. Akan tetapi tiba-tiba Dylan menusuk polisi itu dari belakang. Dylan mengambil pistol polisi tersebut dan menodongkannya ke Sharon. Di saat yang menegangkan ini, Anthony dan Megan datang untuk menyelamatkan Sharon. Saat Megan mencekik Dylan, Sharon langsung mengambil pistol itu dan memukul Dylan hingga pingsan. Setelah itu, mereka bertiga pergi dan film pun selesai. Seru sekali ya buat kamu penikmat film tontonan. Jika kamu punya request film lain, langsung aja like, comment, and subscribe.